Halo bro, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Limi Movie. Bagaimanapun dan dimanapun kalian berada, yakinlah selalu bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang kali ini berjudul The Devil Conspiracy 2002. Disutradarai oleh Nathan Froskowski. Bayangkan kalau teknologi cloning bisa membawa kembali tokoh-tokoh legendaris dari sejarah. Apa jadinya kalau misalnya Adolf Hitler? Maksud saya, kekuatan iblis ikut campur. Nah, di sini bukan cuma malaikat dan iblis yang ribut, tapi penonton juga ikut bingung. Ini film apa? Ujian filsafat atau misteri sih? Santai dulu kawan. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Siapkan cemilannya, izinkan saya menculik para penonton untuk memasuki alur filmnya. Yuk kita menjelajahi alur ceritanya. Film dimulai pada zaman dahulu kala. Kekacauan terjadi di kerajaan langit. Dikisahkan ada sesosok malaikat dengan kedudukan cukup tinggi di kalangan para malaikat. Samael atau yang kita panggil Lucifer adalah malaikat yang mempunyai nafsu dalam jiwanya. Kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya membuat dia menjadi makhluk sombong. Dia mengklaim dirinya sebagai makhluk paling mulia. Klaim tersebut memicu peperangan antara malaikat di surga. Lucifer kabur dari kerajaan langit dan terjatuh ke bumi. Salah satu malaikat yaitu Michael Agung terus memburu Lucifer kemanapun dia pergi. Lucifer diasingkan, dihukum, dan dipenjara di dimensi paling hina yaitu di neraka. Michael Agung mengerahkan kesaktiannya demi merantai Lucifer dengan kekuatan yang ada di dalam pedangnya. Sebelum pergi, Michael Agung sempat memberitahu Lucifer untuk bertobat dan menjadi pelayan Tuhan kembali. Namun Lucifer berkata, "Lebih baik menjadi penguasa di neraka daripada menjadi pelayan di surga." Lucifer juga berucap janji serapah. Dia bersumpah suatu saat nanti akan terbebas dari rantai yang membelenggungnya. Dia akan kembali menemui mereka bukan sebagai saudara lagi, melainkan sebagai Tuhan atau New God. Seiring berjalannya waktu, pasukan iblis mulai bersekutu dengan Lucifer di neraka. Mereka merencanakan balas dendam dan mencari cara agar Lucifer bisa terbebas dari rantai yang membekunya. Di bumi, para penjaga makhluk super mendirikan benteng untuk menjaga sebuah lubang. Tempat di mana Lucifer terjatuh, lubang itu adalah jalan menuju dimensi neraka. Para pengikutnya percaya suatu saat Lucifer akan bangkit dan keluar dari lubang tersebut. Cerita berpindah ke masa sekarang. Terdengar kabar di seluruh dunia bahwa DNA Yesus dari Nazaret akan dipamerkan beberapa hari lagi. Tepatnya di sebuah katedral yang ada di Turin, Italia. Ratusan ribu, bahkan jutaan orang berdatangan dengan antusias ingin menyaksikan peristiwa sejarah ini, yang disebut kain kafan Turin. Kain kafan tersebut diklaim sebagai kain kafan Yesus. Selain itu, ada juga karya seni patung terkenal yang dipersembahkan oleh masyarakat Vatikan. Di sini kita akan diperkenalkan kepada Laura, seorang mahasiswa seni yang datang dari Amerika hanya untuk melihat peristiwa sejarah ini. Di sana, dia disambut oleh seorang pendeta muda bernama Marconi. Laura sendiri menjadi tamu VIP di sana, sehingga dia bebas masuk keluar pameran yang diselenggarakan oleh pihak katedral. Pameran kain kafan ini biasanya hanya dibuka untuk umum setiap 100 tahun sekali. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup mereka. Marconi lalu menunjukkan sesuatu yang spesial kepada Laura. Dia membawa Laura ke pameran patung yang sangat bersejarah. Patung ini menggambarkan momen ketika malaikat Michael sedang menikam iblis dengan pedangnya. Marconi sedikit bercerita tentang sejarah Michael Agung saat dia bertarung dengan Lucifer, yang kini dipenjara di neraka. Namun ada sebagian ramalan yang mengatakan bahwa Lucifer akan datang kembali ke bumi. Dia akan datang sebagai Tuhan palsu. Marconi berdoa dan berharap ramalan itu tidak akan pernah terjadi. Tak lama kemudian, dia pergi dan membiarkan Laura menikmati seni patung tersebut. Laura mencoba menggambar patung itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang memanggil namanya. Padahal di sana hanya ada dia seorang diri. Awalnya dia mengira itu adalah Marconi. Beberapa waktu berlalu, hari sudah menjelang malam, dan katedral segera ditutup. Para pengunjung mulai keluar, namun ada seorang penjaga yang membiarkan seorang wanita masuk. Laura masih berada di museum patung sendirian. Dari kejauhan, wanita misterius itu yang tadi masuk sedang memperhatikan Laura. Terdengar suara langkah kaki bersama suara burung dari arah lain. Laura mencoba melihat ke arah suara-suara itu. Namun,
Dia tidak sadar bahwa wanita tersebut sudah berdiri di belakangnya. Dia bertemu dengan penjaga katedral lainnya yang meminta Laura segera meninggalkan katedral karena tempat itu sudah mau ditutup. Sebelum pergi, dia sempat mencari Marconi ke ruangan lain. Namun, dia justru melihat kejadian mengerikan. Salah satu penjaga telah dipenggal kepalanya. Laura berusaha kabur, namun pintu keluar sudah terkunci. Dia hanya bisa bersembunyi di balik pintu, menyaksikan beberapa orang yang berencana mencuri kain kafan Yesus. Tak lama kemudian, Marconi datang dan mencoba menghentikan wanita misterius yang ingin mengambil kain kafan Yesus. Namun, naasnya, Marconi ditikam oleh wanita tersebut menggunakan pedang salib dari patung Michael Agung. Para komplotan pengikut Lucifer telah merencanakan semuanya dengan matang. Sayangnya, keberadaan Laura diketahui oleh wanita misterius itu. Laura dibawa dan menjadi tawanan para pengikut Lucifer. Sementara itu, Marconi yang masih sekarat sempat berdoa dan meminta kepada Saint Michael untuk mengambil alih tubuhnya, sehingga roh Michael Agung bisa masuk ke dalam tubuhnya. Dengan begitu, Michael bisa kembali berjalan di atas bumi untuk melawan para pengikut Lucifer. Doa orang terzalimi itu menembus langit dan dikabulkan. Pada saat itu juga, roh Michael Agung masuk ke dalam tubuh Marconi. Di sisi lain, sebuah pameran teknologi genetika berlangsung. Teknologi ini memanfaatkan transfer DNA seseorang yang telah meninggalkan ke tubuh orang yang masih hidup. Dengan teknologi tersebut, penerimaan DNA yang akan memiliki kemampuan seperti orang DNA-nya yang ditransfer. Misalnya, Charles Darwin ditransfer ke DNA seseorang sehingga dia memiliki pemahaman yang kuat seperti Charles Darwin. Oke, kita sambung filmnya. Penemuan teknologi ini adalah dari Dr. Lauren. Sebagai bukti penelitian, dia menunjukkan seorang anak yang memainkan biola dengan sangat mahir. Kemampuan ini diperoleh dari transfer DNA seorang pemain biola terkenal yang sudah meninggal. Dr. Lauren sebenarnya memiliki tujuan yang lebih besar, membangkitkan Lucifer menggunakan kain kafan Yesus, yang diyakini mengandung DNA Yesus. Hingga saat ini, Lucifer masih terpenjara di neraka. Laura tidak sendirian dalam penahanannya. Ada beberapa wanita lainnya yang disandera. Mereka dikurung di sebuah ruang kaca dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Beberapa penjaga laboratorium datang untuk mengambil sampel darah dari Laura. Sementara itu, Michael yang sekarang menggunakan tubuh Marconi mengejutkan para pendeta karena dia masih hidup. Para pendeta tidak tahu bahwa tubuh Marconi kini dirasuki oleh malaikat Michael. Michael hanya menanyakan siapa pelindung kain kafan Yesus. Mereka menjawab bahwa kain kafan itu dijaga oleh seorang kardinal yang tinggal di atas gunung. Kardinal tersebut juga adalah peramal yang memperkirakan kebangkitan Lucifer di masa mendatang. Michael segera pergi ke tempat kardinal itu. Ketika bertemu, kardinal sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan malaikat kiriman Tuhan. Michael menjelaskan bahwa kain kafan Yesus telah dicuri. Kardinal menunjukkan sebuah benteng yang berada di atas gunung. Tempat Lucifer terjatuh dahulu kala. Selama ini, kardinal tinggal di dekat benteng tersebut karena dia percaya bahwa ramalan kebangkitan Lucifer akan terjadi. Oleh sebab itu, kardinal terus memantau benteng tersebut dari waktu ke waktu. Diceritakan bahwa percobaan untuk membangkitkan roh Lucifer sudah dilakukan sejak lama. Para pengikut Lucifer mempersembahkan tubuh manusia untuk menjadi wadah baru bagi roh Lucifer. Namun, semua percobaan tersebut selalu gagal. Tubuh manusia yang dirasuki oleh roh Lucifer tidak mampu bertahan lama. Kini, mereka memiliki rencana baru dengan bantuan Dr. Lauren. Mereka akan menggabungkan darah Laura dengan DNA Yesus. Kini, mereka memiliki rencana baru dengan bantuan Dr. Lauren. Mereka akan menggabungkan darah Laura dengan DNA Lucifer, lalu mencampurkannya dengan DNA Yesus yang terdapat pada kain kafan. Percobaan ini akhirnya berhasil. Pedang Michael Agung yang digunakan untuk berantai Lucifer kini bisa dilepaskan dengan mudah. Saat itu juga, para pengikut Lucifer berencana memasukkan roh Lucifer ke dalam tubuh manusia kembali. Namun, sebelum itu, Laura dan para wanita lainnya yang disandera dimasukkan benih bayi ke dalam rahim mereka. Bayi-bayi inilah yang nantinya akan menjadi wadah baru bagi Lucifer. Karena wujud asli Lucifer tidak dapat hidup di dunia manusia, ia membutuhkan tubuh manusia sebagai perantaranya. Para pengikut Lucifer menjaga dan merawat Laura dengan sangat ketat agar ia tetap sehat sampai bayi tersebut lahir. Sementara itu,
Michael yang telah menemukan jalan pintas ke benteng tempat markas para pengikut Lucifer mulai bergerak. Namun, kekuatannya sebagai malaikat terbatas karena ia berada di dunia manusia, terutama setelah pedangnya digunakan untuk menyegel Lucifer. Di benteng tersebut, Laura bersama wanita lainnya dibawa ke lubang portal yang menjadi jalan antara dunia manusia dan neraka. Lubang itu adalah tempat di mana jiwa Lucifer terlepas dan mencoba merasuki salah satu tubuh wanita yang terpilih. Di antara tubuh para wanita tersebut, hanya Laura yang berhasil bertahan saat roh Lucifer mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Hal ini berarti bayi yang dikandung Laura akan menjadi tubuh baru bagi Lucifer di dunia manusia. Para pengikut Lucifer menyambut berita ini dengan sukacita. Michael akhirnya berhasil menemukan Laura. Dia juga berhasil mendapatkan kembali kain kafan Yesus. Saat bertemu Laura, ia mencoba menjelaskan situasi sebenarnya. Namun, Laura awalnya mengira Michael adalah Marconi. Michael kemudian memberitahu bahwa ia hanya meminjam tubuh Marconi karena Marconi telah meninggal. Setelah mendengar penjelasan Michael, Laura akhirnya memahami situasi yang sebenarnya. Namun, mereka segera dikepung oleh pasukan pengikut Lucifer. Michael harus bertarung, tidak hanya melawan manusia bersenjata, tetapi juga melawan monster buas penghuni neraka. Sayangnya, Laura kembali tertangkap. Michael menemukan lubang portal yang menghubungkan dunia manusia dengan neraka. Ia sadar bahwa tanpa pedangnya, ia tidak akan mampu melawan Lucifer sepenuhnya. Maka Michael memutuskan untuk masuk ke dalam neraka untuk mengambil pedang kembali. Di dalam neraka, Michael harus bertarung melawan para iblis penghuni tempat tersebut. Saat itu, ia juga menemukan beberapa manusia yang terjebak di pinggiran neraka. Mereka adalah orang-orang yang diculik oleh pengikut Lucifer dan tidak bisa kembali ke dunia manusia. Orang-orang tersebut meminta pertolongan Michael. Namun, mereka awalnya tidak sepenuhnya percaya bahwa Michael adalah malaikat. Michael berdoa dan meminta kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, bayi yang dikandung Laura tumbuh dengan sangat cepat. Roh Lucifer yang kembali ke neraka merasuki salah satu iblis untuk menemui Michael. Lucifer menyampaikan ejekan kepada Michael, mengatakan bahwa ia telah gagal memenjarakan dirinya untuk selamanya. Ia juga mengatakan bahwa segera ia akan terlahir kembali di bumi sebagai penguasa umat manusia. Lucifer kemudian pergi. Michael sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri yang bisa membantunya. Ia merasa diberi petunjuk oleh Tuhan untuk bangkit dan melanjutkan perjuangannya. Setelah meyakinkan orang-orang di pinggiran neraka, Michael akhirnya mendapat kembali pedangnya. Setelah pedangnya kembali, Michael menghadapi pasukan iblis dengan kekuatan penuh. Para iblis tidak berdaya dan lari ketakutan. Michael kemudian kembali ke dunia manusia untuk menyelamatkan Laura. Di markas pengikut Lucifer, Laura yang kini berada di sebuah tabung pelindung khusus diberitahu oleh Michael bahwa bayi yang dikandungnya bukanlah wadah yang sempurna bagi Lucifer. Sebaliknya, bayi itu akan menjadi lawan utama Lucifer. Lucifer yang berada di dalam tubuh Laura langsung murka dan mencoba menyerang Michael. Namun, Michael tetap menyampaikan pesan Tuhan kepada Lucifer. Bayi itu telah ditakdirkan untuk mengalahkan Lucifer. Ia juga memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada Lucifer. Lucifer akhirnya menyadari bahwa rencananya, sebaik apapun, tidak akan pernah berhasil melawan takdir Tuhan. Namun,
Para pengikut Lucifer termasuk Dr. Lauren tetap melanjutkan persalinan. Lucifer akhirnya menyadari bahwa rencana sebaik apapun tidak akan pernah berhasil melawan takdir Tuhan. Namun, para pengikut Lucifer termasuk Dr. Lauren tetap melanjutkan persalinan Laura tanpa memperdulikan pesan tersebut. Setelah bayi itu lahir, Laura dibawa ke lubang portal untuk dimasukkan ke neraka. Para pengikut Lucifer percaya bahwa bayi itu adalah wujud baru Lucifer yang telah lahir ke dunia. Namun, mereka tidak menyadari bahwa rencana mereka telah gagal. Setelah bayi lahir, para pengikut Lucifer menyambut dengan ritual pembaptisan. Namun berbeda dengan pembaptisan suci, mereka menggunakan darah para pengikutnya Lucifer untuk membaptis bayi tersebut. Monster besar yang dipanggil untuk menjadi eskulator ritual itu mulai membantai semua yang hadir dalam upacara tersebut. Monster ini seperti mirip di game Resident Evil 4 ya, tapi lupa mimin namanya. Oke, kita lanjut. Di tengah kekacauan, Michael berhasil menyusul dan menemukan Laura. Ia segera melawan para penjaga dan menyelamatkan bayi itu dari tangan wanita misterius bernama Jill. Michael memberitahu Jill bahwa bayi tersebut bukanlah Lucifer seperti yang mereka kira. Sebaliknya, bayi itu adalah sosok yang ditakdirkan untuk melawan Lucifer. Michael juga mengungkapkan bahwa para pengikut Lucifer telah salah dalam memilih DNA. Dengan memilih kain kafan Yesus, mereka justru menciptakan sesuatu yang akan membinasakan Lucifer untuk selamanya. Rencana mereka yang tampaknya sempurna ternyata berbalik menghancurkan mereka sendiri. Sementara itu, gemuruh dari dalam lubang portal semakin keras. Neraka tampak akan terbuka sepenuhnya. Para penduduk neraka, termasuk monster-monster besar, mulai keluar menuju dunia manusia. Michael tahu bahwa ia harus menutup portal tersebut sebelum semuanya terlambat. Dengan bantuan bom yang sebelumnya ia persiapkan, Michael berhasil meledakkan lubang portal tersebut. Lubang itu runtuh, menghancurkan benteng tempat markas para pengikut Lucifer. Namun, dalam prosesnya, Michael harus mengorbankan dirinya. Ia tertinggal di dalam portal yang kini tertutup rapat, membawa semua monster neraka kembali bersamanya. Laura yang berhasil melarikan diri bersama bayinya kini hidup dengan aman. Anak itu tumbuh besar dengan cepat. Namun, yang mengejutkan, roh Lucifer ternyata terperangkap di dalam tubuh bayi tersebut. Anak itu menjadi simbol kekuatan baru yang diharapkan dapat melawan segala kejahatan di masa depan. Dengan kain kafan Yesus yang berhasil diselamatkan, ancaman kebangkitan Lucifer untuk sementara waktu telah dihentikan. Namun, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan terus berlanjut. Film pun berakhir dengan Laura dan anaknya memulai kehidupan baru, membawa harapan baru untuk dunia yang telah diselamatkan. Oke guys, dan akhirnya film pun tamat. Masih pada bingung ya, kenapa kita ngomongin film The Death konspirasi di sini? Tenang, nggak perlu takut. Kita nggak akan ngajak kalian untuk ikut konspirasi gelap atau jadi ilmuwan jahat. Tapi, kalau kalian merasa seperti sedang masuk ke dalam dunia yang penuh misteri, mungkin itu tandanya film ini sudah mulai menular. Jadi, kalau kalian berpikir, aduh ini film tentang apa sih? Kenapa ada orang yang mau bermain dengan darah Yesus? Nah, jangan khawatir. Kita akan bahas semua dengan cara yang lebih tuntas dan pastinya lebih masuk akal daripada ide-ide gila yang ada di film ini. Oke lah, kita langsung saja masuk ke segmen penjelasannya guys. Kain kafan Turin atau bahasa latinnya Secrecidon adalah selembaran kain linen berukuran sekitar 44 meter panjang dan lebarnya 1,1 meter yang menampilkan citra sama seorang pria dengan tanda-tanda yang menyerupai luka penyeliban. Banyak yang meyakini bahwa kain ini digunakan untuk membungkus tubuh Yesus Kristus setelah penyaliban dan sebelum dimakamkan. Saat ini, kain tersebut disimpan di Katedral Santo Yohanes Pembaptisan di Turin, Italia. Keberadaan kain kafan Turin pertama kali tercatat pada pertengahan abad ke-14 di Lille, Prancis. Seorang ksatria bernama Geoffrey de Carny menyerahkan kain ini kepada gereja setempat, mengklaim bahwa itu adalah kain kafan Yesus pada tahun 1578. Kain tersebut dipindahkan ke Turin, Italia, dan sejak saat itu disimpan di sana. Pada tahun 1898, fotografer Italia yaitu Secondo Via mengambil foto pertama dari kain kafan ini. Saat memproses negatif fotonya, pihak terkejut melihat citra yang lebih jelas dari seorang pria yang tidak begitu tampak jelas pada kain aslinya. Penemuan ini meningkatkan minat dan perdebatan mengenai keaslian dan asal-usul kain tersebut.
Selama bertahun-tahun, kain kafan Turin menjadi subjek berbagai penelitian ilmiah. Pada tahun 1988, uji penanggalan radiokarbon dilakukan oleh 3 laboratorium independen yang menunjukkan bahwa kain tersebut berasal dari periode antara tahun 1260 dan 1350 Masehi, sehingga menimbulkan keraguan tentang keaslian sebagai kain kafan Yesus. Namun, hasil uji tersebut diperdebatkan. Beberapa penelitian berpendapat bahwa sampel yang digunakan mungkin berasal dari bagian kain yang diperbaiki pada abad pertengahan setelah kerusakan akibat kebakaran, sehingga tidak mewakili keseluruhan kain aslinya. Selain itu, kontaminasi oleh jelaga dan bahan lain selama berabad-abad dapat mempengaruhi hasil penanggalan radiokarbon. Penelitian lebih lanjut terus dilakukan untuk menentukan asal-usul kain ini. Beberapa studi menggunakan metode analisa kimia dan fisika modern untuk mempelajari struktur serat kain, pola tenunan, dan residu yang ada. Meskipun begitu, hingga kini belum ada konsensus ilmiah yang didefinisikan mengenai keaslian kain kafan Turin sebagai kain kafan Yesus. Terlepas dari perdebatan ilmiah, kain kafan Turin tetap menjadi objek devosi dan ziarah bagi banyak umat Kristen. Gereja Katolik Roma tidak secara resmi menyatakan kain ini sebagai kain kafan Yesus, tetapi mengizinkan umat untuk menghormati sebagai simbol penderitaan dan kematian Kristus. Kain ini dipamerkan kepada publik pada kesempatan-kesempatan tertentu, menarik ribuan peziarah dan pengunjung dari seluruh dunia. Sebuah sekte pemuja Lucifer berencana membangkitkan kembali iblis dengan menggunakan DNA Yesus Kristus. Mereka mencuri kain kafan Turin yang diyakini mengandung DNA Yesus untuk menciptakan klon yang akan menjadi wadah bagi Lucifer. Motivasi utama sekte ini adalah membebaskan Lucifer dari penjara di neraka dan membawa kembali ke dunia. Mereka percaya bahwa DNA Yesus menciptakan tubuh baru. Mereka dapat menyediakan wadah yang cukup kuat untuk menampung esensi Lucifer, mengingatkan tubuh manusia biasa dianggap terlalu lemah untuk tujuan ini. Dalam alur cerita, sekte tersebut berhasil mencuri kain kafan Turin dan mengekstralisasikan DNA Yesus. Mereka kemudian menciptakan embrio klon yang ditanam ke dalam seorang wanita terpilih untuk melahirkan tubuh baru bagi Lucifer. Proses ini melibatkan ritual dan teknologi canggih yang dikombinasikan untuk mencapai tujuan mereka. Sementara itu, Malaikat Agung Michael turun ke bumi dengan merasuki tubuh seorang iman untuk menghentikan rencana jahat sekte tersebut. Dia berusaha menggagalkan upaya mereka dan mencegah kelahiran kembali Lucifer yang dapat membawa kehancuran bagi umat manusia. Konflik antara kekuatan baik dan jahat menjadi inti dari film ini, dengan tema-tema seperti pengkhianatan, pengorbanan, dan perjuangan antara surga dan neraka. Film ini menggabungkan elemen horor, fiksi ilmiah, dan aksi dengan latar belakang mitologi religius untuk menciptakan narasi yang menegangkan. Secara keseluruhan, The Devil Conspiracy mengeksplorasi konsep tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat disalahgunakan oleh kekuatan jahat untuk mencapai tujuan mereka, serta pentingnya iman dan keberanian dalam menghadapi supranatural. Malaikat Michael the Archangel, adalah salah satu malaikat tertinggi dalam tradisi agama Abranik, termasuk Yudaisme, Kristen, dan Islam. Michael sering digambarkan sebagai pemimpin pasukan surgawi dalam pertempuran melawan kekuatan jahat. Nama Michael berasal dari bahasa Ibrani, Michael, yang berarti siapa yang seperti Allah. Nama ini sering dipahami sebagai pengingat bahwa tidak ada yang sebanding dengan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Di dalam ajaran 3 agama, tugas Michael Agung berbeda-beda, baik Yudaisme, Kristiani, dan Islam. Di dalam ajaran Yudaisme, dalam tanah Michael disebut sebagai pemimpin besar dan pelindung anak-anak Israel, Daniel 12:1. Di dalam ajaran Kristen, Michael muncul di perjanjian baru, khususnya dalam Wahyu 12 ayat 7-9, di mana ia memimpin malaikat surgawi melawan naga besar, Lucifer, dan para malaikat yang jatuh. Sementara di dalam ajaran Islam, dalam tradisi Islam, Michael adalah salah satu malaikat besar yang tugasnya memberi rahmat Allah kepada manusia, seperti menurunkan hujan dan menjaga kehidupan. Michael disebut pemimpin pasukan Tuhan karena tugasnya memimpin para malaikat dalam melawan kejahatan. Ia sering digambarkan membawa pedang atau tombak, simbol pertempuran dan perlindungan terhadap kekuatan jahat.
Hari Raya Malaikat Michael dirayakan pada 29 September, Hari Raya Santo Michael dan semua malaikat. Sedangkan di ajaran agama Islam, Michael dihormati sebagai malaikat yang dekat dengan Allah dan memiliki tugas mengatur hujan serta rezeki untuk makhluk hidup. Michael sering menjadi subjek dalam seni Kristen. Digambarkan dengan sayap besar, mengenakan baju zirah, dan sedang menginjak naga atau setan. Ini melambangkan kemenangan atas Lucifer dan kekuatan jahat. Michael sering muncul dalam literatur, film, dan budaya populer sebagai simbol kebaikan melawan kejahatan. Ia digambarkan sebagai pelindung yang kuat dan tak terkalahkan dalam menghadapi kegelapan. Michael adalah lambang keberanian iman dan perlindungan dalam menghadapi kejahatan spiritual. Keberadaannya memberikan inspirasi bagi mereka yang berjuang melawan tantangan kehidupan dengan kepercayaan pada kekuatan ilahiyah. Lucifer adalah figur yang sering dikaitkan dengan kejatuhan dari surga dan simbol pemberontakan melawan Allah dalam tradisi agama Abrani. Nama Lucifer berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawa cahaya, lux, fere, membawa. Dan Vulgata Alkitab Latin yang diterjemahkan oleh saintis Jerome, nama ini muncul dalam Yesaya 14 ayat 12 untuk menggambarkan bintang timur atau putra fajar. Namun, dalam tradisi Kristen, nama ini kemudian dihubungkan dengan kejatuhan seorang malaikat yang sombong yang melawan Tuhan dan dibuang ke neraka. Di dalam tradisi kekristenan, malaikat pemberontak Lucifer adalah salah satu malaikat tertinggi di surga sebelum kejatuhannya. Ia dianggap sangat cantik dan penuh kekuasaan, tetapi kesombongannya membuat ingin menjadi seperti Allah. Yesaya 14 ayat 12-15 atau Yezkiel 28 ayat 12-17. Karena pemberontakan ini, ia diusir dari surga bersama dengan malaikat lain yang mengikuti pemberontakannya. Setelah jatuh, ia menjadi setan atau iblis, pemimpin dari roh-roh jahat yang berperang melawan rencana Tuhan. Sedangkan dalam Islam, konsep Lucifer dapat diasosiasikan dengan iblis. Iblis adalah jin yang menolak untuk tunduk kepada Adam ketika diperintah oleh Allah. Ia menolak karena kesombongannya, menganggap dirinya lebih tinggi karena terbuat dari api, sedangkan Adam dari tanah. Iblis diberi izin untuk menggoda manusia hingga hari kiamat sebagai ujian iman di surat Al-A'raf ayat 11-18. Lucifer sering digunakan sebagai simbol pemberontakan dan kebebasan dalam karya sastra budaya modern. Dalam Paradise Lost karya Joel Milton, Lucifer digambarkan sebagai pemimpin malaikat yang jatuh dan mengatakan kalimat terkenal, "Better to reign in the hell than serve in the heaven." Lucifer sering dikaitkan dengan kesombongan dan ambisinya. Ia digambarkan sebagai makhluk yang sangat cantik dan kuat tetapi juga sombong, kejahatan dan penggoda. Setelah jatuh, Lucifer menjadi musuh utama manusia, menggoda mereka untuk menjauh dari Tuhan. Simbol pemberontakan dalam budaya populer, ia juga dipandang sebagai simbol kebebasan dari otoriter yang menindas. Beberapa tradisi menganggap Lucifer dan Satan sebagai figur yang sama, sementara lainnya membedakan keduanya. Lucifer sebagai malaikat yang terjatuh karena sombong, Satan peran yang dimainkan Lucifer setelah kejatuhan, yaitu sebagai musuh Allah dan umat manusia. Lucifer sering dianggap sebagai pelajaran tentang bahaya kesombongan, ambisi yang berlebihan, dan pemberontakan terhadap otoritas ilahi. Kehadiran dalam berbagai narasi menggambarkan pentingnya kerendahan hati, ketaatan, dan iman kepada Tuhan. Meskipun perannya adalah antagonis, ia juga menjadi simbol refleksi akan perjuangan manusia melawan godaan dan kekuatan jahat di dunia. Film The Devil Conspiracy menggabungkan elemen horor, fiksi ilmiah, dan mitologi religius yang mendalam, menghadirkan kisah pertempuran abadi antara kebaikan dan kejahatan melalui narasi yang penuh ketegangan. Film ini mengingatkan kita akan bahaya keserakaan, kesombongan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulan yang Mimin dapat, film ini menunjukkan bahwa meskipun kejahatan memiliki rencana yang canggih dan tampaknya tak terhentikan, keberanian, pengorbanan, dan iman dapat menggagalkan kegelapan. Malaikat Michael melalui perjuangannya melawan sekte sesat, melambangkan harapan dan kekuatan ilahi yang selalu hadir untuk melindungi manusia dari bahaya spiritual. Mana utama dari film ini adalah pentingnya melawan kejahatan dengan keberanian dan kebenaran. Dalam kehidupan, seringkali kita menghadapi godaan dan tantangan yang menguji iman kita. The Devil Conspiracy mengajarkan bahwa kebaikan, meskipun tampak lemah, memiliki kekuatan besar untuk mengalahkan kejahatan. Di dalam bahasa Jepang, kita harus menanamkan 3 nilai penting dalam kehidupan, yaitu
Kibo, harapan. Yuki, keberanian. Shori, kemenangan. Sebagai penonton, kita diingatkan untuk selalu memegang teguh harapan, Kibo. Berani menghadap tantangan hidup, Yuki, dan percaya bahwa kebaikan pada akhirnya akan menang, Shori. Filem ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pelajaran penting tentang kekuatan iman dan kebenaran. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai alur cerita atau makna filem ini, jangan ragu untuk menghubungi Mimin. Mimin senang mendengar pendapat dan pertanyaan Anda. Terus ikuti channel Liu Ming Movie untuk ulasan filem lainnya dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Atau yang mau request filem bisa DM di Instagram Mimin. Jika kalian malu-malu kucing. Oke, arigato gozaimashita. Sampai jumpa. Sayonara guys.